Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini saya sungguh rindu ingin menyampaikan renungan singkat. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya memberi tema renungan hari ini, setia kepada Tuhan dengan ketulusan. Mari kita membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, ada dua kata kunci dalam tema yang saya berikan, yaitu setia dan ketulusan. Setia dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya kekuatan atau kemampuan untuk berjanji, berkomitmen. Dan ketulusan artinya sungguh-sungguh atau bersih, murni. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai anak Tuhan, marilah kita terus setia kepada Tuhan. Untuk menjadi setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, sampai pada Tuhan kita panggil kali yang kedua, pada kedatangan Tuhan yang kedua, marilah kita tetap terus didapati Tuhan kita setia. Karena orang-orang yang setia kepada Tuhan akan menerima mahkota kehidupan. Dan di dalam Ibrani, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan akan menerima upah. Untuk menjadi seorang yang setia kepada Tuhan tidaklah mudah Bapak Ibu, karena ada begitu banyak tantangan, pilihan yang dihadapkan oleh dunia ini. Kenyamanan yang membuat kita akhirnya memilih yang mungkin bagi kita secara mata jasmani kita itu lebih baik daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Semua yang ada di dunia ini Bapak Ibu adalah untuk keinginan semata saja, hanya terhenti di dalam dunia ini. Tetapi di kehidupan yang akan datang tidak bisa kita bawa. Jadi untuk menjadi setia kepada Tuhan, marilah kita memiliki ketulusan hati terlebih dahulu. Melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, hal-hal yang kecil. Pada saat kita setia dengan ketulusan hati melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Apa saja Bapak Ibu hal-hal yang kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Hari ini Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan secara jasmani maupun secara roh untuk tetap bertahan. Hari ini Tuhan memberikan kita keluarga. Hari ini Tuhan mempercayakan kita pekerjaan dan pelayanan. Itu semua Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita sudah melakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan? Saat kita melakukannya semuanya dengan ketulusan, maka hal-hal yang kecil yang kita lakukan, itu kita lakukan buat Tuhan, bukan buat diri kita, maka Tuhan akan bisa mempercayakan hal-hal besar kepada kita. Terkadang kesetiaan kita mungkin diuji, diproses, membuat kita tidak sabar, membuat kita marah dan tidak bisa menguasai diri. Akhirnya kita tidak setia. Contohnya Bapak Ibu, mungkin membaca firman. Membaca firman adalah hal utama dan pertama. Mengapa? Karena melalui firman ini, banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk masa yang saat ini maupun masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu, dengan membaca firman kita mengerti, paradigma kita dibukakan oleh Tuhan sehingga kita bisa memahami hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu adalah contoh kecil, membaca firman, berdoa,
memberikan persembahan, atau memberikan persembahan persepuluhan, itu semua adalah hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Apabila kita melakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, maka Tuhan akan memberikan kita kepercayaan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, saya rindu kita semua yang disebut anak-anak Tuhan, yang disebut hamba-hamba Tuhan, biarlah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan dan dengan ketulusan. Saat kita melakukannya dengan ketulusan, saat kita melakukan hal-hal yang kecil untuk Tuhan, maka Tuhan Allah yang setia akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Seperti Daniel, dia tidak mau menyembah selain menyembah kepada Allah. Disuruh menyembah raja, tetapi memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Meskipun dia dalam kesulitan harus masuk dalam gua singa, tetapi dia bertahan kepada komitmennya, kepada kesetiaannya kepada Tuhan. Maka Allah yang setia itu membuka jalan dan menyatakan bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan Daniel dari singa. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.